Gak seperti Anies yang gandeng ormas preman dan kadrun, PJ Heru ngeges amankan ibu kota dengan 3 pilar ujung tombak pengamanan ibu kota. Mantap. Ujung tombak untuk satu, tentunya soliditas kita harus kita tunjukkan, dan hari ini bersama jajaran kita semuanya kita tunjukkan kita adalah solid bersama, mulai dari Babinsa, Babin Kaptipmas, Lurah, Kepala Desa, dan tentunya seluruh jajaran sampai dengan atas. Cepat, beliau bagian dari sebuah ikhtiar mengubah Jakarta. Sebagai anggota DPD, responsif sekali bahwa Jakarta perlu berubah. Beliau tahu dari dekat. Nah, rute yang ditempuh kemarin berbeda, tapi tujuannya sama. Karena itu begitu tanggal 15 keluar hasil, Unifahira ini termasuk yang paling cepat mengambil langkah. Nah, kami maju ke Pilpres 2024-2029 nanti. Dan kami berharap umat Islam mengusung Bapak Anies di periode 2024-2029 nanti untuk menjadi presiden berikutnya bangsa Indonesia. Dilansir dari laman Antara, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan 3 pilar, yaitu Lurah, Bintara Pembina Desa Babinsa, serta Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babin Kamtipnas sebagai ujung tombak pengamanan ibu kota. Kata PJ Heru dalam apel pengamanan 3 pilar di Monas pada Rabu kemarin, Lurah, Babinsa, Babin Kamtipnas, saya sampaikan 3 pilar adalah ujung tombak pengamanan ibu kota. Heru mengatakan komunikasi antara 3 pilar tersebut menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas menciptakan situasi yang aman dan damai bagi masyarakat. Ia berkata, komunikasi yang baik di antara kita, maka secara tidak langsung kita memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya rasa aman, maka tumbuhlah kedamaian. Karena itu dia berharap apel pengamanan tersebut bisa membangun jaringan komunikasi antara lurah atau kepala desa dengan para babinsa dan Babin Kamtipnas. Pangdam Jaya Maijen Untung Budiarto mengatakan kerjasama antara lurah atau kepala desa bersama TNI Polri sangat diperlukan dalam menjaga situasi kondusif menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Untung berkata, kita akan menghadapi event-event ke depan, baik itu tahun politik ataupun kegiatan-kegiatan lain. Tentu saja kita dukung dengan memberikan rasa aman. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran juga berharap kegiatan tersebut bisa memberikan semangat kepada para petugas di lapangan dalam mengabdi dan melayani masyarakat. Hal yang dilakukan PJ Heru ini sudah benar dan tepat. Beliau menggandeng 3 pilar ujung tombak pengamanan DKI Jakarta, yaitu Lurah, Babinsa, dan Babin Kamtipnas. Jangan pernah beri ruang dan kesempatan kepada kejahatan, karena kejahatan tidak akan membiarkan sekecil apapun peluang dilewatkan untuk menyebarkan setiap virus-virusnya. Kalau kita tidak waspada dan awas, maka kejahatan itu tidak kita sadari sudah ada di depan pintu rumah kita. Apalagi kalau mengingat apa yang dikatakan oleh Bang Napi, kejahatan bukan hanya datang dari orang lain, tetapi karena adanya kesempatan yang kita berikan. Jadi tidak boleh ada celah sebenarnya untuk para penyebar kebencian dan penyebar kejahatan. Kalau diberi, siap-siap saja menghadapi badai kejahatan. Hal itu juga terjadi ketika kita membiarkan anarkisme dan intoleransi mewabah melalui celah-celah kecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ruang dan kesempatan yang membesar karena Indonesia pernah punya gubernur yang mendukung aksi-aksi mereka. Mendukung tentu saja tidak terang-terangan dan secara langsung, melainkan akan mendukung melalui APBD disalurkan pada ormas tersebut dan juga bansos-bansos segar dan melimpah. Ormas Bang Japar, FPI, HTI, FUI, dan sebagainya harus dihadirkan di Balai Kota Jakarta. Kala dulu, mereka harus diberikan tempat istimewa di sana. Kehormatan mereka harus dijunjung tinggi. Mereka adalah representasi kelompok 58%. Mereka adalah pejuang kebenaran sempit ala Anies. Anies Sandi kala itu tidak akan pernah ada di Balai Kota tanpa HTI. Mereka tidak akan berkuasa di Jakarta tanpa FPI. Mereka tak akan bisa membagi kafling APBD DKI tanpa Bang Japar. Mereka tak akan bisa menguasai seluruh kekuasaan keuangan tanpa organ ormas radikal. Anies adalah wakil dari Bang Japar dan FPI minimal. Wan Abut ini wajar dan harus melayani para ormas tersebut. Satu hal yang wajar di dunia politik, itu perlu keberanian ekstra untuk melayani ormas-ormas bentukan pendukung Anies saat kampanye. Bayangkan Anies ini harus berlutut
Di bawah haribaan para ormas yang gagah perkasa, hanya pemberani yang berani berlutut dan menghamba kepada ormas dan gerakan seperti Bang Japar dan FPI. Jadi sudah benar langkah PJ Heru yang menggandeng Lurah, Babinsa, dan Babin Kamtipnas, bukan seperti Anies yang bersaudara dengan ormas preman dan kadron. Karena seperti pepatah bilang, tidak ada makan siang gratis, Farguso. Tahu kan bagaimana belas budi yang harus Anies lakukan? Jadi bagaimana menurut Anda? Apa yang paling berbahaya untuk Indonesia saat ini? Politik identitas. Dasar pengecut, kader busuk Nasdrun, fitnah Ahok biang keladi politik identitas, bukan Anies Baswedan. Denny Siregar mau ketawa takut basah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini, sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini? Ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Dari aksi Ahok kemudian ada reaksi. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Pilgub DKI tahun 2017 nggak sedikit pun memberi pelajaran, dan seharusnya semua partai politik, semua ketua partai, semua calon pemimpin baik nasional maupun daerah sudah sama-sama kompak mengeluarkan statement bersama untuk menolak politik identitas. Karena politik identitas itu kejam dan merusak keutuhan bangsa. Biarkan hanya ada satu bapak politik identitas. Jangan ada dua, apalagi tiga. Banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya. Jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Teman saya bengong. Saya juga bengong. Kami semua bengong. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri getol bela Anies soal adanya tudingan yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan menggunakan politik identitas dalam kemenangannya di Pilkada DKI Jakarta. Pernyataan tersebut dia lontarkan sebagai jawaban dari pertanyaan Boni Hargens yang menuding Anies menggunakan politik identitas di Pilgub 2017. Menurut Choiri, adanya politik identitas saat itu bukan disebabkan oleh Anies, melainkan karena dipicu oleh pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ, yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya, kata Choiri, dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan melalui YouTube Kamis 17 November 2022. Dari apa yang dikatakan Ahok itu, kemudian memicu reaksi dari umat Islam yang merasa tersinggung atas ucapannya. Namun lawan politik Anies menuding bahwa saat itu reaksi yang timbul dari pernyataan Ahok dianggap sebagai politik identitas yang dialamatkan pada Anies. Choiri pun mengatakan bahwa Anies tak pernah melakukan politik identitas. Lantas ia pun menuding bahwa Ahok biang keladi dari politik identitas. Menurutnya, gerakan aksi massa yang menuntut Ahok diadili atas pernyataannya pada saat itu merupakan gerakan yang wajar, sebab itu bentuk protes dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kacau betul pemikiran kader Nasdem yang blow on ini. Sungguh mampet nalar mereka sampai memutarbalikan fakta demi membela capres idaman mereka. Entah apa yang telah merasuki nalar kader-kader Nasdem ini, akan tetapi cara mereka memframing Ahok sebagai dalang dari politik identitas justru semakin membuktikan bahwa Partai Nasdem sekarang memang diisi dengan gerombolan kadrun radikal. Yang tak habis pikir, dulu jelas-jelas Nasdem adalah partai nasionalis yang dipenuhi dengan kader berkualitas, sehingga dukungan mereka berkiblat pada rasionalitas dengan mendukung Ahok. Tapi lucunya, kenapa sekarang malah banting setir mendukung bapak politik identitas? Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa Partai Nasdem yang sekarang lebih layak disebut sebagai partai kadrun ketimbang partai nasionalis. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar pun ikut angkat bicara perihal langkah blunder kader Partai Nasdem tersebut. Dalam unggahan Twitternya pun, Denny merasa geli sampai tertawa terpingkal-pingkal dengan tindakan konyol Gus Coy tersebut. Pasalnya, apa yang dilakukan kader Partai Nasdem ini benar-benar keterlaluan.
Saya benar-benar kehilangan fokus. Apa yang dilakukan kader-kader Nasdem ini sama halnya dengan berusaha menggosok kerak jamban pakai sabun colek. Sebab saya pikir motif mereka membela Anies mati-matian sampai memfitnah Ahok adalah cara busuk untuk membranding capres idamannya. Bahkan dengan jelas bahwa Anies memang sudah melakukan blunder besar dengan meraih kemenangan di Pilkada DKI Jakarta tak hanya lewat politik identitas, dengan membawa-bawa nama pribumi dan non-pribumi, tapi juga politisasi ayat dan mayat yang kental aroma busuknya. Dan jika Gus Coy itu malah menuduh Ahok yang lebih tepat mendapat gelar bapak politik identitas, bagian mananya dari perkataan Ahok yang mengarah ke sana? Padahal selama ini jalan politik Anies memang lekat dengan politik identitas. Entah caranya mencari dukungan dari ormas radikal maupun pencitraan ke gereja dan tempat ibadah lain. Makanya, saya nggak bisa menahan tawa, meski agak geram juga ketika si kader bobrok Nasdem tadi berkata Anies tidak melakukan politik identitas, tapi malah memframing Ahok sebagai bapak politik identitas. Apalagi dengan pongahnya dia menuduh bahwa Ahoker yang terus-menerus mempolitisasi mayat, tapi dengan liciknya malah menuduh orang lain. Apakah ente sehat Gus Coy? Apakah sejak 2016 akhir sampai sekarang Anda di goa sehingga tidak bisa membaca berita? Saya merasa ada upaya cuci tangan dan bersih-bersih noda dari para pembela Anies lewat kata-kata tadi. Pembelaan serupa rasanya masih akan terlihat semakin masif dilakukan setidaknya sampai 2024 nanti ketika bapak politik identitas itu maju sebagai capres.